Ya, lagi musim uji emisi. Kasiannya banyak sekali orang-orang yang gagal uji emisi. Kenapa mereka tidak bisa lolos? Padahal mereka menggunakan knalpot standar. Dan juga mesin yang digunakan di kendaraannya itu masih standar. Tidak ada ubahan, tidak diapa-apain, dan tidak di-bore up sama sekali. Intinya knalpot standar, mesin standar. Kenapa kok bisa gagal lolos uji emisi? Nah, maka di video kali ini saya akan membahas solusinya seperti apa. Oke, uji emisi sendiri itu dilakukan viral paling banyak itu di daerah Jakarta permulaannya. Saya tidak tahu apakah akan tersebar ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Bandung, dan kota-kota lainnya. Akankah ada juga uji emisi seperti itu? Karena ini dilakukan di Jakarta ya, untuk yang pertama. Karena pada awalnya adanya polusi udara gitu ya. Jadi si ini tuh kendaraan tuh kena imbasnya juga, jadi pada diuji emisi. Padahal keseluruhan yang paling parah kayaknya sih dari asap pabrik ya teman-teman gitu. Nah, mereka ini yang uji emisi banyak yang ditilang. Saya tidak tahu apakah mereka ditilang itu karena gagal lolos uji emisi ataukah memang ada pelanggaran lain yang di luar dari uji emisi gitu ya. Nah, maka buat teman-teman, solusinya adalah di sini yang saya bahas pertama adalah mengenai orang yang menggunakan knalpot racing dulu. Nah, usahakan ketika kita mau uji emisi itu jangan menggunakan knalpot racing. Dan memang knalpot racing ini dilarang kalau kita gunakan di jalanan umum karena mengganggu kebisingannya gitu ya. Karena knalpot racing sendiri itu dibuat untuk balapan di sirkuit resmi. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita mau uji emisi tetapi knalpot racing ini dipakai, kerugian yang pertama tentu akan ditilang karena kita menggunakan knalpot racing. Yang kedua, ketika uji emisi tapi kita menggunakan knalpot racing, itu tidak akan lolos karena emisi gas buangnya akan jelek hasilnya. Kenapa? Karena knalpot ini kebanyakan tidak dilengkapi dengan catalytic converter ataupun CC untuk knalpot racing. Maka dari itu hindari knalpot racing. Nah, kemudian untuk teman-teman yang menggunakan knalpot standar ataupun juga mesin standar, yang harus diperhatikan kalau misalnya gagal lolos uji emisi, yaitu membersihkan ruang bakar. Yang mana membersihkan ruang bakar ini dikarenakan ada sebabnya, ada kerak karbon di dalam ruang bakar. Nah, gimana caranya membersihkan ruang bakar ini tanpa turun mesin dan juga tanpa bongkar mesin? Yang harus dilakukan adalah membersihkannya ketika kita mau mengisi bensin, yaitu mencampurkan bensin dengan cairan carbon cleaner. Tips ini disarankan ataupun diungkapkan oleh supervisor servis Yamaha, teman-teman, jadi aman. Tapi untuk takarannya seperti apa tentunya akan berbeda per liternya ya, akan berbeda. Jadi saya di sini tidak merekomendasikan untuk mencampurkan carbon cleaner ini terlalu banyak. Mungkin teman-teman biar detailnya, misalnya mau membersihkan ruang bakar ini seperti apa, tidak mau bongkar ataupun turun mesin, itu bisa menggunakan carbon cleaner. Tapi lihat aja ya di beberapa artikel, nanti teman-teman bisa cocokkan kira-kira berapa takarannya. Kemudian yang kedua adalah filter udara. Jika dirasa filter udara udah nggak layak pakai, udah rusak, udah kelihatan hitamnya gitu ya, udah nggak bagus lah, itu akan menghambat ketika kita uji emisi, akan tidak lolos. Maka itu ganti filter udara. Lalu yang terakhir adalah busi. Busi di sini harus diperhatikan, jangan dipaksa dipakai jika sudah lemah. Kalau di sini terlihat elektrodanya udah habis, itu businya juga dipakai. Jadi itu ya solusinya. Perhatikan, jangan menggunakan knalpot racing karena tidak ada catalytic converter kebanyakan. Yang kedua, bersihkan ruang bakar dengan carbon cleaner jika dirasa kita tidak mau turun mesin ataupun bongkar mesin. Lalu filter udara periksa, ganti, dan juga busi periksa, lalu ganti, teman-teman. Mungkin itu saja sih ya yang saya sampaikan agar teman-teman uji emisi. Dari mana tips tersebut? Tips tersebut diungkapkan oleh supervisor Yamaha yang bagian servis.